Momis, kembali lagi bersama aku Reti di segmen MD Ask the Expert. Kali ini kita akan bahas mengenai gimana caranya melatih kepercayaan diri anak di usia sekolah bersama Mbak Bingki Paramita, seorang psikolog pendidikan dari Rumah Dandelion. Mau tahu kita bahas apa aja? Tonton sampai selesai ya! Nah, tahun ajaran baru kan baru aja dimulai ya Mbak Bingki ya. Untuk sebagian anak ini adalah proses perpindahan nih, ada yang naik dari TK ke SD, ada dari SD ke SMP, SMP ke SMA maupun ke jenjang selanjutnya gitu. Tapi untuk yang naik-naik kelas juga seringkali kayak sekolah sekarang tuh sistemnya kan di rolling ya. Jadi pertemanan mereka pun juga akan berubah-berubah nih. Sebagian orang tua nih di komunitas Momis Daily itu seringkali bingung. Apakah anak-anak mereka udah cukup percaya diri nih menghadapi proses-proses adaptasi tersebut? Nah, daripada overthinking nih Momis di rumah, kita mikir menebak-nebak, mendingan kita langsung tanya aja ke Mbak Bingki nih yang emang udah seorang psikolog pendidikan supaya kita dapat informasi yang pas dari pakarnya. Nah, Mbak Bingki, aku mau tanya, sebenarnya sejak mulai kapan sih kita bisa melatih kepercayaan diri anak? Oke, untuk melatih rasa percaya diri anak ini sebenarnya bisa dari bayi. Karena modal dasarnya adalah rasa aman dan secure attachment antara orang tua sama anak. Itu adalah modal awal dan itu kan bisa kita bina dari bayi ya. Bagaimana ketika bayi menangis, orang tua merespon dengan hangat gitu. Kemudian nanti ketika udah lebih besar, kita bisa lihat misalnya anak-anak usia, ingat nggak Mbak, waktu zaman anak-anak kita masih kecil-kecil nih, umur setahun 2 tahun, mereka kan rasanya pengen semuanya aku yang ngerjain gitu ya. Nah, ketika kita memberikan rasa kepercayaan lah ke mereka misalnya mau ngerjain, aku mau ambil minum sendiri padahal tumpah-tumpah gitu ya. Tapi kita kasih mereka kepercayaan, mereka dikasih kesempatan, nah itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka gitu. Jadi dari sedini mungkin itu sebenarnya udah bisa kita pupuk. Oh, itu berkaitan juga sama nanti rasa percaya diri mereka untuk menghadapi lingkungan di luar keluarga ya Mbak? Betul. Jadi memang awalnya dari dalam keluarga dulu nih, mereka udah ngerasa secure, mereka ngerasa aman, mereka merasa percaya diri, oh aku mampu dan aku merasa aman di lingkunganku, maka ketika mereka keluar dari lingkungan rumah, ke lingkungan yang lebih besar, baik itu awalnya mungkin ke tetangga dulu gitu ya, kemudian mulai sekolahnya makin besar, lingkungannya juga semakin luas, nah itu juga akan terbawa tuh rasa percaya diri yang sudah tertanam dari dini. Berarti Mbak, kalau misalnya di lingkungan rumah nih dia udah cukup percaya diri nih, gimana caranya melatih mereka untuk tetap percaya diri ketika mereka ada di lingkungan luar, spesifiknya di sekolah deh? Oke, nah kalau misalnya kita mau menyiapkan anak masuk sekolah, apalagi ini nanti sekarang ini nih tahun ajaran baru, mereka masuk ke sekolah baru. Nah memang kita butuh menyiapkan dulu, yang minimal pertama tuh kita kasih informasi dulu tentang keadaan di luar itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak dari kecil nih, kita briefing kira-kira misalnya untuk anak TK, nanti kita akan ke sekolah gitu ya. Sekolah tuh seperti apa, itu kan hal baru ya bagi mereka. Di sana tuh ada apa, kemudian akan bertemu siapa, mereka mau ngapain aja, oh harus berpisah sama mama gitu ya. Nah itu tuh di briefing, dikasih tahu, diberikan gambaran supaya mereka lebih siap secara mental gitu. Nah ketika anak lebih siap, mereka juga dengan modal percaya diri yang udah ada ya tentunya ya, mereka juga ketika melangkah tuh mereka udah tahu ada apa sih di depan gitu. Jadi nggak yang, hah apa tuh gitu, kayak kesannya untuk menghindari kaget-kaget berarti ya sebenarnya ya. Betul, jadi itu yang kita siapkan dulu di awal gitu. Lalu untuk perbedaannya ada nggak sih Mbak di masing-masing jenjang usia nih? Karena kan anaknya juga akan semakin besar, tapi proses adaptasi dan lingkungannya juga akan selalu berubah. Gitu. Betul. Nah untuk anak yang nanti semakin besar tentu beda ya. Kalau TK kan tadi itu kita mulai ngasih tahu nih tuh ngapain aja, berapa jam kamu nggak sama mama gitu. Nanti kalau udah makin, nggak mungkin kita kasih kayak gitu ke anak SMP, SMA kita ya gitu. Nah jadi kalau untuk setiap jenjang kita sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kayak misalnya, oh ketika SD ini apa sih perbedaannya dari TK ke SD? Oh bedanya mungkin mereka lebih banyak belajar yang ngerjain tugas-tugas misalnya. Waktu belajarnya mungkin lebih panjang, waktu bermainnya mungkin agak lebih sedikit misalnya. Kemudian ketika SMP, informasi apa lagi yang mereka butuhkan? Jadi itu yang kita perlu cari tahu dulu nih, apa sih bedanya? Misalnya ketika SMP, apa yang diharapkan sih ketika anak sudah SMP ini? Apakah kemandiriannya ada di level mana nih yang diharapkan? Apakah tugas-tugas masih harus diingetin lagi gitu misalnya?
Kemudian begitu juga ketika jenjang SMA, challenge-nya atau tantangannya pasti akan beda ya. Nah itu yang kita bekali ke anak gitu. Nah, untuk tipe anak sendiri kan sebenarnya ada bermacam-macam ya Mbak ya. Ada memang anak yang agak slow adaptation, jadinya ketika keluar memang cenderung malu-malu, padahal bukan nggak percaya diri, cuman emang tipenya slow. Ada batasannya nggak sih kita mentolerir anak ini slow bisa berapa lama sampai mungkin ada harus tindakan ya udah boleh nggak sedikit dipaksa untuk misalnya ditinggal dulu gitu sebentar orang tuanya ngumpet gitu. Kalau misal ini kita ngomongin anak yang lebih kecil mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin yang lebih kecil biasanya ya. Jadi pada dasarnya sih anak usia berapapun sih ya. Sebenarnya kalau misalnya anak ini slow to warm yang memang secara pribadian dia memang itu agak butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Yang butuh dilakukan oleh orang tua adalah memberikan kesempatan mereka untuk beradaptasi dulu karena itu mereka butuhkan untuk meregulasi emosinya. Gitu. Jadi kita kasih kesempatan, oke, kita kasih ya kamu memang misalnya nih anak-anak baru datang, mungkin ada beberapa anak lain langsung lari ketemu teman-temannya langsung baur gitu ya. Sedangkan ada anak yang ngumpet dulu nih di belakang kita gitu. Nah, orang tua perlu untuk kasih paham dulu, oh ya anakku memang lagi butuh nih waktu. It's okay, kita kasih assurance bahwa kamu masih butuh waktu ya, nggak apa-apa sini ditemenin dulu sama mama gitu. Tapi sambil kita juga ingetin bahwa nanti kalau udah siap boleh loh main ke sana atau misalnya kita bisa kasih tahu di sana tuh ada apa nih yang seru gitu. Jadi kita juga bantu mereka untuk apa ya gitu ya untuk ada sesuatu yang mau dia tuju gitu. Tapi memang yang dihindari justru untuk yang udah ayo cepetan sana gitu ya. Karena itu justru membuat mereka yang lagi mengembangkan rasa amannya nih itu rasanya kayak kok aku di jadi harus gitu kayak dipaksa lagi sama orang tua dan rasa amannya itu jadi agak retak gitu justru. Oke, berarti bener-bener masing-masing anak itu akan personal banget ya Mbak, butuh waktu berapa lamanya gitu dan kita nggak bisa ada kayak misalnya satu patokan, oke lah mungkin ibu-ibu bisa 1 minggu deh kasih waktu untuk adaptasi, tapi setelah itu udah mulai harus didorong gitu. Nah, kalau untuk ini case di sekolah gitu ya, kalau case di sekolah anak TK yang baru adaptasi ini, iya biasanya memang kita tetap ada jangka waktunya, tapi itu juga perlu diperhatikan ada koordinasi atau kesepakatan atau kerjasama yang baik antara sekolah dengan guru. Jadi misalnya, ini wajar terjadi ya, biasanya tuh pas lagi TK awal-awal ada anak yang masih kelingi banget, terus akhirnya ya udah deh mamanya harus nemenin di dalam kelas gitu ya, tapi dikasih waktu misalnya cuma 2 hari ya mam, misalnya gitu ya. Nah, it's okay. Nah, tapi juga bagaimana orang tua menyikapi dan juga briefing anaknya juga di rumah supaya dia juga tahu nih what to expect-nya dan juga gimana orang dewasa lain di sekolah atau guru gitu ya bisa membantu anak itu supaya lebih nyaman di sekolah, itu perlu koordinasi nih. Jadi jangan sampai misalnya ini suka terjadi juga. Kita guru udah kasih nih kesempatan 1 minggu ya ditemenin gitu. Nanti perlahan-lahan mama menjauh gitu misalnya. Nah tapi ada juga mamis yang misalnya justru dianya nih yang nggak tega. Aduh gimana ya nanti anakku nangis nih gitu. Nah jadinya maminya lah yang ngintip-ngintip lah gitu. Padahal anaknya udah nggak apa-apa atau misalnya dadah-dadahnya jadi lama banget terus anaknya jadi kepikiran kan misalnya gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh yang butuh untuk mami juga tahu gimana sih caranya supaya yuk sama-sama rela gitu ya. Anak juga butuh belajar, jadi nggak apa-apa kok mungkin akan nangis sebentar, tapi kita percaya bahwa guru juga bisa menangani anak dengan baik di sekolah gitu. Oke, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Mbak kebiasaan-kebiasaan dari orang tua yang malah sebenarnya bikin anak ini jadi tidak percaya diri gitu? Itu tadi, kalau misalnya terlalu maksa. Kayak tadi, misalnya kata-kata yang, ayo dong, udah sana gabung, masa gitu aja nggak mau sih kamu gitu, lihat deh, itu si A aja yang lebih kecil berani. Nah, yang gitu-gitu tuh. Jadi yang ada membandingkan gitu ya. Membandingkan tanpa ngelihat lagi konteks yang lain gitu ya. Overprotective juga bisa tuh, kayak misalnya, aduh justru ibunya sebenarnya nggak tenang untuk ninggalin anak gitu, atau misalnya nggak percayaan. Nah itu juga bisa membuat anak juga kan emosi itu agak nyetrum ya Mbak ya. Iya. Ketika orang tuanya cemas, anak juga kan, kok kayaknya mamaku nggak yakin nih, aku juga nggak yakin di sini, aku juga nggak nyaman gitu. Itu yang perlu dihindari sekali. Gitu. Oh betul. Jadi
self control dari orang tuanya dan kebiasaan mereka mentreatment anaknya juga akan sangat berpengaruh sama rasa percaya diri anak ini gitu ya. Nah, di sisi lain ada tipikal anak yang memang sangat percaya diri. Tapi orang tuanya justru jadi khawatir anak ini jadi overconfidence dan kemudian jadi sombong. Jadi gimana Mbak caranya supaya kita memberikan rasa percaya diri ini sesuai porsinya dan menghindari supaya anak ini tidak jadi overconfidence dan jadi sombong gitu. Oke, supaya nggak sombong, yang perlu kita bekali adalah kematangan emosi. Ya, jadi misalnya ada anak, let's say anak-anak kecil lah ya, anak TK, anak SD awal gitu. Dia nih sangat pintar, berani, percaya diri. Dan ketika di sekolah misalnya setiap ada pertanyaan guru dia mau jawab gitu ya. Ada ya tipe yang kayak gitu. Ada. Nah, bagaimana orang dewasa di sekitarnya merespon itu yang bisa membantu anak untuk belajar sebenarnya. Jadi misalnya ketika butuh sekali tampil gitu ya, aku lagi gitu. Kalau misalnya guru bisa mengapresiasi, oh iya terima kasih ya kamu udah mau berani dan mau coba jawab, tapi kita coba gantian ya. Kita gantian, coba temannya dulu yang jawab, tunggu dulu misalnya. Jadi memang dia dikasih kesempatan, nggak selalu dia lagi. Atau dikasih kesempatan juga misalnya anak ini memang sangat menonjol dan kemudian dia cepat selesainya apa segala macam. Yuk diajak anak ini untuk membantu temannya yang lagi kesusahan misalnya. Jadi ada empati juga yang tumbuh, ada juga dia merasa berkontribusi dengan dia berbagi gitu. Jadi ada kemampuan sosial emosional yang dikembangkan ya gitu. Nah itu yang bisa membantu nih anak supaya nggak akhirnya merasa dia doang yang paling hebat sedunia gitu. Oke. Nah yang untuk harus dihindari, jadi kita sebaiknya nggak seperti apa nih kan? Tadi ya kita memaksakan kehendak kita tanpa melihat kesiapan atau kebutuhan anak. Kemudian kita nggak overprotective dan akhirnya kita jadi nggak percayaan sama anak. Misalnya anak udah makin besar, aku mau ini, udah nggak usah, itu mah susah, nggak usah, kamu yang ini aja misalnya gitu. Atau misalnya setiap dia membuat keputusan kemudian salah, itu kan wajar ya, setiap orang ada ambil keputusan kemudian salah, itu kemudian malah disalahin atau tidak dibantu untuk oh it's okay gitu ya. Kalau misalnya kita bantu untuk oh oke, it's okay, kemarin salah berarti apa yang bisa kita perbaiki, itu kan hal yang baik. Tapi kalau misalnya udahlah anak mencoba terus udah gitu salah malah makin disalahin, kemudian atau orang tua yang justru dia sendiri juga nggak terlalu percaya diri, jadi tidak menjadi role model yang cukup kuat untuk anak-anaknya. Sesimpel misalnya, ibu aku mau ambil itu gitu misalnya, ntar aja anak, aku nggak enak tuh kayak banyak orang nih rame gitu misalnya, kan itu kan juga ini ya, walaupun anak mengcopy ya, melihat jadinya ya. Walaupun orang tuanya bilang, kamu berani dong sana dong, padahal ibunya sendiri nggak berani gitu. Orang tuanya mengutus anaknya karena ibunya, kok nggak enak gitu ya. Bisa jadi gitu, karena anak sebenarnya belajar dari apa yang dia lihat dan dialami, bukan dari yang kita omongin gitu ya. Betul. Yang kita omongin bisa juga, tapi ya kayak tadi misalnya ngomongin akhirnya masuk malah yang nggak enaknya. Iya. Betul. Aduh Mbak Binky, ini banyak sekali ilmunya yang sudah di-share ke momis dan dedis di rumah. Semoga momis dan dedis di rumah juga banyak pelajaran yang bisa diambil dari obrolan hari ini antara aku dan Mbak Binky. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, untuk momis dan dedis di rumah, mau ada tema-tema lain lagi yang mau kita bahas di MDXD Expert, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk share, likes, dan komen banyak-banyak di bawah supaya kita juga jadi ada ide dan ada pengetahuan lebih nih apa sih yang momis pengen kita bahas. Sampai ketemu di segmen MDXD Expert selanjutnya. Dadah!